Miss, mic-nya di-unmute, Miss. Oh ya, terima kasih nak ya. Miss ulang ya, terima kasih sayang ya. Ya, Miss ulang, betapa disenangi tempat kediamanmu. Mazmur 84 ayat 1 sampai selesai. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, sampai di situ saja. Ya, ada beberapa poin yang sangat menarik di pagi hari ini. Di mana seorang yang bernama Bani Korah, di mana seorang yang merindukan Tuhan, yang merindukan satu hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, di mana dalam hari-harinya sebelum dia memulai hari yang baru, dalam kehidupannya sehari-hari, dia melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Dia melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataranmu. Orang-orang yang takut akan Tuhan, di mana roh Tuhan ada di dalam dirinya, ini secara otomatis ada satu kerinduan yang dalam, ada satu kerinduan yang sungguh-sungguh ada di dalam hatinya, ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan secara kasat mata, kita bisa melihat dia, bisa mendengar suaranya secara audible, bisa menyentuh dia, bukan. Tetapi bagaimana kita memiliki iman percaya, kita menyadari, memahami, kita meyakini bahwa setiap dalam aspek kehidupan kalian, Miss Uli, ada Tuhan yang campur tangan. Seperti dari awal bisa katakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Siapa orang yang mengasihi dia? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang telah dipilih Tuhan, orang-orang yang telah dikhususkan Tuhan, sekali lagi, kalian tidak pernah memilih Tuhan. Miss Uli tidak pernah memilih Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang memilih anak-anaknya, memilih orang-orang yang dia selamatkan, memilih orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, menjadi anak perjanjian, menerima kehidupan yang kekal. Ini berdasarkan pilihan Allah. Bukan karena ada sesuatu yang istimewa dalam diri kita, bukan karena ada sesuatu yang ingin dilihat Tuhan dalam hidup kita, tapi murni karena Tuhan mengasihi saya dan anak-anakku semuanya. Kita adalah orang-orang berdosa, Roma 3:23 berkata. Roma 6:23 berkata, upah dosa maut. Kecenderungan hati manusia ingin selalu berbuat jahat, meskipun ada hal yang baik dia lakukan, pasti di belakangnya ada maksud tersendiri. Inilah manusia. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kita bahwa kita milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kita adalah ahli kerajaan, ahli waris daripada kerajaan sorga. Kita beda. Bagaimana kita menyikapi betapa istimewanya, betapa spesialnya, betapa luar biasanya karya Tuhan dalam hidup kita. Menyikapinya adalah dengan cara seluruh kehidupan kita percayakan kepada Tuhan. Ada banyak orang hanya sampai sebatas percaya, tetapi tidak mempercayakan hidupnya. Ini dua hal yang berbeda, tetapi harus menjadi satu ikatan yang erat. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus mempercayakan hidup kita. Percaya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi ada tindakan nyata. Artinya sesulit apapun hari-hari ini yang kita alami, nakku, artinya seberat apapun masalah yang kamu rasakan, yang kamu alami, yang kamu jalani, kamu harus percaya bahwa ada Tuhan yang bekerja dalam seluruh kehidupanmu. Artinya Tuhan tidak akan biarkan kamu sendiri. Ini artinya mempercayakan hidup. Bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidupku tanpa Tuhan bekerja. Oleh sebab itu kita lakukan yang terbaik apa yang menjadi bagian kita. Berhenti bersungut-sungut, berhenti menyalahkan kiri kanan, berhenti menyalahkan segala sesuatu, apalagi menyalahkan Tuhan.
Jikalau ada sesuatu yang terjadi yang sulit dalam hidup kita, percayalah Tuhan sedang memproses hidup kita untuk menjadi lebih indah. Karena ada hal-hal yang perlu dibersihkan, ada hal-hal yang perlu diperbaharui di dalam hati kita masing-masing. Oleh sebab itu seperti Bani Korah dengan pujian yang begitu indah, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi kesenangan bagi pemimpin pujian ini. Bani Korah ini, mereka yang suka memuji menyembah Tuhan. Yang paling utama dalam hidup mereka adalah tempat kediaman Tuhan. Di manakah tempat kediaman Tuhan? Di sorga? Di mana? Hanya di sorga? Atau mungkin di tempat-tempat tertentu, hanya di dalam gereja? Tempat kediaman Tuhan di dalam setiap hati yang menyembah Dia. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, engkau adalah bait Allah, di mana ada roh Allah tinggal dan tetap di dalam hatimu. Allah tidak bisa keluar masuk, roh Allah tidak bisa keluar masuk. Sekali dia memilih engkau menjadi anaknya, dia akan tetap ada di situ untuk selamanya sampai engkau datang, sampai Tuhan datang kali yang kedua dan kita kembali ke sorga karena kita milik Tuhan. Oleh sebab itu anak-anakku, utamakan di dalam segala aktivitasmu apapun yang kau lakukan, jadikan Tuhan menjadi fokus utama dalam hidupmu. Jangan pernah lakukan segala sesuatu berdasarkan kekuatanmu, logikamu, hikmat dunia. Karena orang dunia akan membawamu untuk jauh dari kebenaran Allah. Oleh sebab itu, baik to the Bible, kembali kepada firman Allah. Hidupi firman Allah, lakukan firman Allah supaya hidupmu diberkati Tuhan. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan, semesta alam. Ini satu syair yang luar biasa. Ini satu syair yang indah, mengungkapkan betapa senangnya rumah kediaman Tuhan. Betapa senangnya ada di dalam hadirat Allah. Karena ini adalah keinginan daripada Tuhan sendiri. Bahwa setiap anak-anaknya mencintai persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita mencintai persekutuan dengan Tuhan? Ditentukan dari ketika engkau bangun pagi, apa yang engkau lakukan. Jika engkau berlutut, duduk diam di kaki Tuhan, itu menunjukkan engkau mencintai kediaman Tuhan. Ketika malam hari sebelum kau tidur, engkau datang menyembah Dia, bersyukur, memuji Tuhan, engkau mencintai kediaman Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan hal seperti ini, itu memiliki perbedaan yang luar biasa. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan berhasil dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Keselamatan itu berdasarkan anugerah, pilihan Tuhan. Tetapi berkat itu berdasarkan apa yang kau lakukan ketika kau mengikut Tuhan. Jika engkau taat, engkau setia kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan tanpa diminta, itu akan dilimpahkan dalam seluruh kehidupanmu. Ya, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Orang-orang yang berbahagia, yang mencintai rumah Tuhan. Orang-orang berbahagia yang selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Engkau adalah sumber pengharapan kami, kekuatan kami. Engkaulah Tuhan pertolongan kami yang sejati. Banyak hal yang membuat kami gagal dalam hidup. Banyak hal yang membuat kami gagal untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami seringkali hidup semau kami sendiri. Kedagingan kami begitu kuat. Kami egois, kami sombong, bahkan sulit untuk dibentuk. Bahkan lebih sering kami jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi kasih setiamu terus menantikan kami, kasih setiamu mengangkat kami, kasih setiamu merangkul kami, membawa kami untuk kembali kepada panggilan kami semula. Kami adalah milik Tuhan, anak-anak Allah. Oleh sebab itu biarlah kami terus diperbaharui di dalam Engkau Tuhan. Ada hal-hal yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bersihkan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dalam perkataan kami, berjaga-jagalah di pintu lidah kami. Berjaga-jagalah di pintu hati kami. Berjaga-jagalah di pintu mata kami. Biar dengan lidah kami memuji Engkau, dengan mulut kami memuji Engkau, dengan mata kami melihat hal-hal yang baik. Dengan hati kami hanya menyimpan janjimu dan tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hatimu. Terima kasih hari ini kami memulai hari yang baru. Kami mau belajar bersama-sama, berkati tenaga pendidik, berkati guru-guru kami. Terima kasih Bapak, berkati Papa Mama yang sudah berjerih lelah, yang sudah berkorban bagi kami. Berkati adik-adik kami, orang yang kami kasihi, Tuhan memberkati. Terima kasih buat hari ini Bapak, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Engkau Immanuel. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih anak-anakku buat pagi hari ini. Dan Miss Uli ucapkan selamat belajar.
Terima kasih buat kebersamaannya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salah satu siswa di kelas ini. Sharon, bisa pimpin doa Sharon? Mic-nya bisa ya, Sharon? Ya, Mister. Iya, Sharon minta tolong pimpin doa, nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran PJOK. Tuhan, tolong Kau lindungi kami agar kami dapat belajar dengan baik. Tuhan Yesus, amin. Ya. Oke, baik. Hari ini pertemuan terakhir ya untuk kegiatan belajar mengajar di semester 1 untuk materi PJOK. Sebentar, saya ada trouble di. Untuk materi yang terakhir ini, Mr. Andi akan memberikan latihan soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari, yaitu ada 2 materi ya, yang akan nanti kalian pelajari untuk PAS, yaitu ada olahraga bola kecil, bulu tangkis, dan yang terakhir adalah atletik. Nah, anak-anak sekarang silahkan dipersiapkan dulu. Kalian boleh mengerjakan soalnya nanti di Word atau di catatan di HP kalian. Bisa juga kalian juga bisa manual di buku tulis. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu sambil saya mempersiapkan soalnya. Oke, udah siap kalian untuk mengerjakan soalnya? Karena Mr. Andi akan share screen soal. Nanti kalian langsung mengerjakan. Terus kalau udah nanti langsung kita koreksi. Ya, kita koreksi. Ada 20 soal. Ya, semuanya pilihan ganda. Ada 20 soal. Ya, semuanya pilihan ganda. Langsung kalian jawab ABC-nya saja. Ya, jawab ABC-nya saja. Oke. Kita akan tinggal teman-temannya yang belum join ya. Ketua kelas, mohon informasinya ketua kelas siapa? Di kelas ini ketua kelasnya? George, ketua kelasnya siapa George? Di kelas ini George? Bisa, Mister. Bisa, oh bisa masih ke kamar mandi. George, ingatin teman-temannya dong George, di WA George, biar bisa join George. Sekarang George. Ya, Mister. Bisa join, soalnya Mr. Andi mengerjakan latihan soalnya langsung.
Yang lain teman-temannya sudah semuanya ya, siap ya untuk mengerjakan soal ya. Yang sudah siap silakan memberikan reaction. Oke, Panji sudah, George, Vania, Anin sudah ya. Oke, Quincy sudah, Franz sudah. Oke, kalau sudah siap-siap ya, Mr. Andi akan share screen. Nanti kalian bisa mengerjakan bertahap ya. Nah, sudah terlihat? Mohon salah satu audionya bisa diaktifkan. Soalnya sudah terlihat. George mungkin bisa dibantu, George. Sudah, Mister. Sudah ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Nomor 11 ini kalian buat menjadi nomor 1 ya anak-anak ya. 12-nya nomor 2, 13-nya nomor 3. Oke, silakan dikerjakan 3 soal terlebih dahulu. Mister. Ya, Oh, tadi layarnya burung, sekarang enggak. sekarang sudah terlihat? Oh, sudah. Sudah ya, oke silakan. Cuman 3 soal aja, Mister. 3 soal dulu, sampai 10 soal untuk materi bulu tangkis. Oke, 3 soal dulu ya. Nanti Mr. Andi tunggu, nanti Mr. Andi lanjutkan lagi. Oke, untuk soal ini Mr. Andi kasih waktu 2 menit lagi anak-anak.
Oke, anak-anak lanjut ya. Silakan kalian kerjakan nomor 14 sampai dengan nomor 16. Oke, kita lanjut nomor 17 dan 18.
Oke, berikutnya nomor 19 dan nomor 20. Ya, silakan 19 dan 20 yang dikerjakan. Oke, sudah semua belum anak-anak? Sudah semua? Nomor 11 sampai 20 yang tadi di soal, tapi nomor 1 sampai 10 untuk bulu tangkis. Sudah semuanya? Mohon informasinya. Ido sudah? Sharon sudah? Quincy sudah? Franz sudah? George sudah? Panji sudah? Arya sudah? Fania sudah? Anin di nomor berapa Anin ini terlewatkan supaya Mr. Andi bisa share. Oke, Mr. Andi share nomor 10 ya Anin. Oke, yang belum bisa melanjutkan nomor berapa nanti bisa info ke Mr. Andi. Ya, Anin silahkan kerjakan dulu nomor 10. Habis itu kita akan lanjut untuk soal atletik. Sudah, Anin. Oke, thank you. Ya, ada yang terlewatkan lagi? Alea sudah belum mengerjakan soalnya, Alea? Mister, Ya, Jonathan? coba diulangi nomor 7 sama nomor 8, Mister. 7 nomor 8. Oke, siap. Ya, Mister. Terima kasih, Mister. Siap. Oke. Ya, silakan, Jonathan. Kita tunggu ya, anak-anak ya. Tunggu Jonathan belum selesai. Mungkin ada yang lain belum selesai juga bisa. Kita tunggu sebentar. Oke, Jonathan ada kurang lagi? Nomor 9, 10 sudah, Jonathan? Belum, Mister. Oke, 9, 10 ya. Ya, silakan. Buram, Mister. Oh, buram. Coba saya ulang ya. Bentar. Bentar, saya coba.
Terlihat nggak, Jonathan? Sudah terlihat, Jonathan, soalnya? Oke, sudah ya, kita akan lanjut untuk untuk soal atletik ya. Bentar, saya siapkan soalnya. Oke, siap-siap anak-anak, silakan. Ya, silakan kerjakan soal atletik jalan cepat nomor 1 sampai dengan nomor 4 terlebih dahulu. Ya, silakan.
Oke, kita lanjut nomor 5 sampai dengan nomor 7. Silakan. Mister, buram Mister. Oh, buram. Coba saya ulang ya. Saya ulang ya. Sudah terlihat? Tolong konfirmasinya. Soal nomor 5 sampai 7 sudah terlihat? Mohon salah satu konfirmasi audionya bisa diaktifkan. Oke, kita lanjut ya. Nomor 8. Bisa terlihat? Mohon konfirmasi ya kalau nggak bisa terlihat ya info ke Mr. Andi ya.
Silakan nomor 9 dan 10, dua nomor terakhir. Bisa dikasih waktu mengerjakan 4 menit lagi ya, habis itu kita akan koreksi. Oke, sudah ya anak-anak ya? Sudah semua mungkin konfirmasinya? Sudah semua ya? Oke. Nah, sekarang Mr. Andi akan memberikan jawabannya di kolom chat. Nanti kalian koreksi apa yang kalian kerjakan. Setelah itu,
kalian tulis jumlah betulnya di kolom chat. Ya, habis itu Mr. Andi akan rekap semua data, jumlah betul kalian berapa. Ini soal nomor 1 sampai nomor 10 terlebih dahulu ya, untuk soal bulu tangkis. Nah, di sini Mr. Andi mohon kejujuran kalian. Ya, kejujuran kalian dalam mengoreksi, karena kan tidak bisa dikoreksi sama teman lain. Oke, bentar ya, Mr. Andi ketik satu-satu ya. Silahkan kalian bisa perhatikan. Oke, silahkan bisa dikoreksi terlebih dahulu jumlah betulnya. Oh, tadi Brian. Tapi Brian kan sudah harusnya kan Mr. Andi tadi tanya sudah selesai atau belum? Ya. Tadi tidak ada konfirmasi. Yang di atletik doang baru saya masuk. Saya masuknya pas di atletik, Ustaz. Oh, gitu. Iya. Iya, nggak apa-apa nanti apa namanya? Yang dari nilai atletik dulu aja Brian Mr. Andi ambil. Ini tidak ada di kelas ini, berarti siapa saja ya? Mohon ketua kelas info yang tidak ada di kelas ini. Vela, ada Vela? Vela kayaknya Mister. Vela sama siapa lagi ya? Arya ya? Yang nggak Itu masuk. aja Mister. Kan satu lagi Ryan, cuman kan Ryan. Ya. Enggak, ada satu lagi nih. Harusnya 20 siswa. Ini kan Satu lagi keluar. 19. Arya Kurniawan, Mister. Arya Kurniawan ya. Jacqueline sudah masuk. Barusan kalau ada yang keluar siapa? Jacqueline kayaknya. Ini Jacqueline ada. Jacqueline ada. Barusan ada yang keluar siapa? Oh iya Jacqueline Arya ada. Kurniawan. Aka belum Kan masuk. barusan ada yang keluar. Ya barusan ada keluar satu. Oke, yuk silakan ditulis jumlah betulnya ya. Anak-anak tolong semuanya diketik jumlah betulnya supaya Mr. Ali lanjutkan untuk koreksi untuk menginformasikan jawaban atletik. Silakan jumlah betulnya semuanya ditulis dulu untuk bulu tangkis. Yuk silakan diketik betul berapa.
Oke, silakan dikoreksi hasil jawaban kalian dengan jawaban yang Mr. Randi berikan di kolom chat. Ya, setelah itu silakan diketik jumlah betulnya. Tadi yang atletik, Mr. Randi lihat masih belum semua menuliskan jumlah betulnya ya. Yang atletik.
Yuk silakan semuanya bisa diketik jumlah betulnya. Oke, sudah semua belum nih? Mister Andi hitung lagi ya. Oke, Mister Andi copy semua komen yang ada di sini ya, Mister Andi rekap ya. Bentar. Oke. Ya. Oke anak-anak, untuk PAS nanti kalian seperti biasa Mister Andi akan memberikan modul untuk belajar. Nanti kalian bisa unduh di Moodle. Mister Andi mengingatkan untuk PR pembuatan video tolong paling lambat hari Sabtu ini ya sudah kalian kumpulkan. Hari Sabtu sudah dikumpulkan ya. Oke, itu saja. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oh iya ya. Ntar nanti tak tanyain. Mbak enggak video enggak bisa ini. Selamat pagi anak-anak. Oke, thank you Fania, thank you Shelin. Yang lainnya dengar suara Miss Alice. Oke, Ayu, thank you, Ido, Quincy, George, Beza, Franz, thank you, Sharon, Arya, thank you. Oke, itu yang lainnya. Misalnya mau nyapa, di sini ada Kavela, Alea, bisa dengar suara Miss Alice, Alea, bisa kasih tanda reaction. Halo Alea. Alea. Ya, lama sekali responnya Alea. Oke, untuk Vela, berarti hari ini nggak ada ya? Nggak ada di kelas. Oke, baik. Kalau gitu kita berdoa dulu. Alea, bisa pimpin dalam doa? Alea? Alea? Bisa dengar suara Miss Alice? Bisa bantu dalam doa? Alea? Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar. Berkatilah kami, semoga dapat belajar dengan berkatilah dan mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Thank you, Alea. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, terima kasih. Berarti hari ini bisa saya infokan lagi untuk pengumpulan KI 4 yang belum. Ya, tolong yang belum dengan sangat misalnya saya infokan lagi. Tolong kerjakan tugasnya. Ya, yang ada di Moodle tolong kerjakan terus dikirim yang memang belum mengumpulkan. Jadi misalnya bingung nanti mau kasih nilainya apa, karena nggak ada nilai. Ya, jadi kalian yang belum mengumpulin ini masih banyak di kelas ini yang belum kumpul. Ya, tolong kerjasamanya dengan sangat sekali misalnya minta tolong supaya kalian bisa mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan untuk Moodle-nya. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah mengumpulkan. Berarti walaupun kemarin-kemarin sudah ada yang mengumpulkan, ada yang sudah dinilai, tapi kalau memang belum ada yang dinilai, berarti hari ini Miss Elis belum buka Moodle. Jadi nanti kalau sudah selesai pembelajaran, misalnya saya akan buka Moodle, akan misalnya koreksi untuk tugas KI 4-nya. Ya, itu aja pesannya Miss Elis. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi, ya, misalnya materi kita yang belum selesai. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke, sambil menunggu, nanti kalian bisa lihat. Oke. Ya. Oke, kita akan belajar tentang globalisasi. Ya, minggu lalu misalnya sudah jelaskan apa itu globalisasi. Terus kita sudah sampai bentuk globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan sudah bisa jelaskan ya. Terus dampak negatif ya. Berarti sekarang saya akan melanjutkan tentang globalisasi adalah dampak negatif terhadap perubahan sosial budaya. Nah, kalian juga bisa lihat LKS kalian masing-masing di situ sudah ada. Ya, kemarin sudah saya jelaskan. Dampak negatifnya ada westernisasi sudah, demoralisasi sudah, kesenjangan sosial ekonomi sudah, kriminalitas sudah, kerusakan lingkungan sudah, kenakalan remaja, individualisme, guncangan kebudayaan sudah. Nah, sekarang adalah lanjutnya tentang ketimpangan kebudayaan. Nah, misalnya saya akan jelaskan ketimpangan kebudayaan itu apa. Ada yang bisa membantu misalnya? Ada yang tahu tentang ketimpangan kebudayaan? Oke. Baik. Kalau nggak ada, saya jelaskan. Berarti ketimpangan kebudayaan, nah salah satu contoh adanya yang termasuk dalam ketimpangan kebudayaan itu adalah penggunaan media internet. Ya, kalian pasti sudah nggak asing lagi dalam penggunaan media internet ya untuk mengakses, untuk jaringan, untuk mencari informasi, mencari data, mencari yang berkaitan dengan tugas, semuanya ada di sana. Ya, kalian bisa mengakses semuanya, kegiatan kalian, apapun yang kalian cari, ya dengan menggunakan media internet, semua bisa kita cari. Ya, dengan mudahnya, dengan gampangnya kita bisa mengakses media internet tersebut. Ya, karena dengan kecanggihan teknologi. Tetapi, apakah kita lebih bijak menggunakan internet? Ya. Nah, itu sekarang pertanyaannya, apakah kita bijak menggunakan internet? Nah, sekarang pertanyaan itu, ya kalian jawab sendiri. Kalian harus bisa jawab masing-masing. Ya, misalnya saya nggak tahu apakah kalian sudah menggunakan internet dengan bijak, ataukah belum. Ya, nah itu pertanyaan yang selontarkan ya harus kalian jawab sendiri masing-masing. Ya. Oh ya, misalnya sudah menggunakan internet dengan bijak. Nah, ini adalah salah satu dampak negatif dari globalisasi. Penggunaan internet. Kenapa dibilang sampai membawa dampak negatif atau menjadi ketimpangan kebudayaan? Tergantung anak-anak.
kita mengakses menggunakan internet itu untuk apa? Ya, kalau kalian mengakses atau menggunakan internet dengan mengakses ya situs-situs yang berkaitan dengan moral, yang bertentangan dengan nilai-nilai, ya, terus dengan moral kita, ya, nah itu yang melanggar, itulah yang terjadi namanya ketimpangan kebudayaan. Tetapi jika kalian menggunakan internet untuk pengetahuan kalian, penggunaan dengan bijak, nah itu kalian bisa melawan. Berarti kalian tidak terpengaruh dampak negatif dari adanya globalisasi, tidak adanya ketimpangan kebudayaan. Ya, tapi jika kalian menggunakan yang bertentangan dengan nilai agama, dengan nilai moral, ya, nah itu ya disebut dengan ketimpangan kebudayaan. Nah itulah contoh ya dampak negatif adanya globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Yang salah satunya adalah ketimpangan kebudayaan. Ketimpangan kebudayaan itu adalah penggunaan media internet dengan tidak bijak. Ya, penggunaannya berarti penggunaannya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan moral bangsa Indonesia. Nah, itulah yang dibilang dengan ketimpangan. Bagaimana cara kita upayanya mengatasi permasalahan supaya tidak terjadi ketimpangan budaya? Gimana caranya? Dengan apa? Mengubah pola pikir kita yang tradisional harus bisa menjadi lebih modern. Ya. Nah, itu salah satunya yang harus kalian lakukan. Ya. Pola pikir kalian dirubah. Ya, yang masih tradisional, terbawa-bawa bau-bau tradisional, nah itu harus dihilangkan. Ya, atau mengakses video-video yang nggak jelas, video-video yang nggak ada mutunya, video-video yang nggak melanggar nilai-nilai dan norma-norma. Ya. Nah itu harus dihilangkan dalam diri kalian. Ya. Dan siapapun. Ya, karena penggunaan media internet, jaringan internet itu bebas. Semua orang bisa mengakses, semua orang bisa menggunakan. Ya, sekarang tergantung pemakaiannya untuk apa. Apakah kita lebih bijak? Nah, ini yang disebut dengan ketimpangan kebudayaan. Nah, selanjutnya adalah dengan konsumerisme. Kalian tahu konsumerisme itu apa? Nah, konsumerisme itu beda, ya, beda dengan ketimpangan kebudayaan. Jadi kalau kalian ketahui bahwa konsumerisme itu, apalagi akhir tahun seperti ini ya, anak-anak ya. Jadi kalian ketahui bahwa setiap akhir tahun pasti semua swalayan, semua supermarket, semua mall-mall, ya, atau toko online, ya, semua pasti mengadakan promosi. Promosinya besar-besaran. Dengan cara apa? Diskon. Mempromosikan suatu barang dengan diskon. Jadi kalau kalian lihat bisa di internet ya, atau toko buka ini mobile kalian ya, buka handphone kalian terus kalian mencari toko online, pasti banyak promosi yang ditawarkan. Dari toko satu dengan toko yang lain pasti harganya beda-beda tipis. Mereka menawarkan promosi. Sama dengan swalayan-swalayan. Promosi. Beli satu dapat satu. Beli satu gratis satu. Beli dua gratis satu. Banyak cara yang dilakukan. Ya, supaya apa? Supaya tertarik. Masyarakat itu tertarik supaya untuk membeli produk-produk mereka. Mendatangi swalayan, mendatangi mall-mall, mendatangi toko online mereka. Ya, dengan adanya promosi seperti itu. Ya, pasti semua orang akan tertarik. Ingin membeli harga diskon. Itulah yang disebut dengan sikap konsumerisme. Nah, itu contoh. Ya, tetapi sebenarnya sikap konsumerisme itu adalah apa? Gaya hidup yang mementingkan kepuasan tersendiri tanpa memperhitungkan skala prioritas kegunaan. Jadi dia mementingkan diri sendiri. Kita masih memprioritaskan diri kita sendiri. Oh, ada harga barang diskon. Aku harus beli. Aku punya uang banyak nih, dapat uang akhir tahun atau Natal dapat uang dari orang tua. Aku mau beli sesuatu, mumpung harganya promo. Ya. Kalian tidak bisa memprioritaskan
Ya, mana yang lebih utama, mana yang fungsi gunanya, ya itu kita tidak bisa membedakan. Karena apa? Karena kita udah, mindset kita udah terpikir, oh ada barang diskon, aku harus membeli. Nah itu yang disebut dengan konsumerisme. Ya, perilaku konsumtif mengakibatkan masyarakat berperilaku konsumtif. Ya, apalagi kalian generasi muda sekarang akhir tahun dapat uang, ya, atau ada perayaan hari keagamaan, perayaan Natal misalnya, dapat uang dari orang tua atau dari saudara-saudara, dapat uang banyak. Pas kebetulan di akhir tahun juga banyak promosi gede-gedean. Ya, langsung kita tertarik bondong-bondong, ngabiskan uangnya untuk membeli sesuatu sebenarnya nggak ada gunanya. Ya, karena kita sudah terbawa, terpikir kita, oh barangnya diskon, harus tertarik, aku harus beli, mumpung murah, mumpung gratis, beli satu gratis satu, beli dua gratis satu. Ya, nah seperti itu ya, itu yang disebut dengan konsumerisme. Kita belum bisa berpikir secara bijak dan rasional penggunaan uang. Ya. Gimana caranya kita mengatasi sikap konsumerisme tersebut? Harus dengan bijak. Kembali lagi, penggunaan uang dengan bijak. Lihat lagi, kebutuhan yang lebih penting itu apa? Kepentingan kita yang ada gunanya itu apa? Itu yang harus menjadi prioritas. Bukan hanya nafsu. Nafsunya apa? Karena barang diskon. Ya. Nah, itu cara yang dilakukan. Upaya menghindari sikap konsumerisme, sikap konsumtif yang muncul. Ya. Gunakan uang dengan bijak. Dengan rasional, berpikir masuk akal, gunakan rasional kita, pikiran kita. Oh iya, kalau aku dapat uang banyak, ya lebih baik barang-barang itu aku juga udah punya, misalnya. Jadi berpikir rasional, masuk akal. Ya, dipikirkan lagi dengan matang, dengan seksama, penggunaan uang dengan bijak. Ya, jangan langsung gencor-gencoran, beli-beli ini, beli-beli itu. Ya. Nah itulah yang mengakibatkan konsumerisme. Nah inilah yang terjadi dampak negatif dari adanya globalisasi. Ya. Pengaruh perubahan sosial budaya. Kita berubah. Yang biasanya hemat, ya pikirkan. Tetapi dengan adanya globalisasi, budaya ingin membeli. Keluar. Tidak memperhitungkan lagi. Ya, itu yang membuat perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Budaya kita berubah. Ya. Nah, ini adalah contoh semua dari dampak negatif adanya globalisasi. Westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial, kriminalitas, kerusakan lingkungan, guncangan ekonomi, guncangan kebudayaan, individualisme, kenakalan remaja. Ya, nah, ini adalah dampak negatifnya. Sekarang dari semuanya tersebut sudah misalnya informasikan dan misalnya jelaskan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Ya, semua dampak negatif bisa kita selesaikan. Sekarang, bagaimana cara kita menindaklanjutinya? Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau terjerumus ke dalam hal-hal negatif? Atau kita sebaliknya menghindari hal-hal negatif tersebut? Semua pilihan ada di tangan kalian. Ya, oke? Baik, itu sudah dampak negatif globalisasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya, sekarang bagaimana upaya menghadapi globalisasi? Nah, ini banyak cara yang dilakukan. Upayanya apa? Dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang ekonomi, bidang iptek, bidang komunikasi, bidang budaya, bidang transportasi, dan bidang lingkungan hidup. Ya, yang pertama akan misalnya bahas tentang bagaimana upaya menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, dalam ekonomi yang pertama adalah menyiapkan SDM kompeten dan kompetitif. Ya, SDM itu apa? Sumber daya manusia harus disiapkan. Yang kompeten. Ya. Jadi yang benar-benar SDM-nya itu sudah benar-benar sudah dipersiapkan dengan matang supaya kita bisa menghadapi
masalah globalisasi dalam bidang ekonomi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintahan. Sudah pasti anak-anak, ya, namanya perusahaan, namanya suatu lembaga pemerintah, ya, diakui oleh semua orang, diakui oleh masyarakat. Ya, itu dengan cara memiliki adanya standarisasi. Standarisasinya dengan cara apa? Adanya sertifikasi. Sertifikasi apa? Bukan hanya perusahaan, tapi juga ada sertifikasi dari pemerintah. Mengakui, oh ini loh perusahaan yang baik, yang sudah memiliki standarnya, yang sudah memiliki sertifikatnya. Jadi kita aman, misalnya mau bekerja atau di sana, ya sudah aman, sudah ada standarisasinya. Kita sudah bisa menghadapi globalisasi. Ya, jadi nggak ada perusahaan bodong-bodong yang muncul-muncul banyak itu. Kalau ada perusahaan yang nggak ada sertifikasi, ya, atau lembaga pemerintah yang tidak ada standarisasi dari pemerintah, ada sertifikatnya, ya itu ya udah, berarti udah bodong. Hati-hati. Ya. Nah ini perlu sekali dilakukan standarisasi. Ya, terus yang ketiga ada menghilangkan praktek KKN. KKN itu apa? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, nyelipin uang, ngambil uang, bukan haknya. Ya, misalnya dapat uang bantuan 100.000 dari pemerintah, misalkan. Terus harusnya digunakan dengan bijak untuk misalnya membeli keperluan alat-alat tulis. Tapi nota-notanya dipalsukan. Uangnya ditilep. Ya, seolah-olah sudah membeli alat-alat kebutuhan, alat-alat apa? Alat-alat tulis, tetapi ditilep uangnya. Buat nota-nota palsu. Ya, uangnya dibelikan untuk kesenangan pribadi. Nah, itu korupsi. Memperkaya diri sendiri. Ya. Nah, ini KKN harus diberantas, anak-anak. Ini sudah menjadi budaya. Sudah terkenal budaya bangsa Indonesia, KKN. Ya, tapi pemerintah sudah berusaha mengatasi KKN ini, diberantas semua sampai akar-akarnya. Ya. Nah ini gimana? Ya. Kalau tidak dihilangkan KKN, sudah merusak negara kita. Ya. Negara mengalami kerugian. Ini banyak banget yang diakibatkan adanya KKN. Ya. Nah, yang keempat, mendorong pengusaha lokal untuk berkompetensi secara sehat. Ini pasti. Yang namanya pemerintah berusaha menghadapi globalisasi dengan cara apa? Pengusaha-pengusaha lokal ini harus bersaing secara sehat. Ya. Jadi tidak saling menjatuhkan, tetapi harus dengan cara sehat. Nah, tapi prakteknya banyak banget ya pengusaha lokal yang ingin saling menjatuhkan. Supaya apa? Mencari keuntungan pribadi. Supaya perusahaannya lebih unggul. Perusahaannya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang lain. Ya, kita harus saling mendukung. Pengusaha lokal, kita harus saling mendukung. Supaya sama-sama bisa menghadapi globalisasi. Produk kita diakui, ya, produk kita memiliki nilai yang baik dibandingkan produk dari luar. Ya. Nah, itu salah satu cara yang dilakukan. Ya. Terus yang kelima apa? Mendorong munculnya produk kreatif dan inovatif. Ya. Munculnya produk-produk kreatif. Ya, dengan adanya globalisasi, pengaruh produk-produk dari luar yang bagus-bagus, yang keren-keren. Jadi pengusaha lokal itu mulai apa? Mengeluarkan produk-produk kreatif mereka, inovatif mereka, supaya mereka bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Ya, itu yang harus kita tanamkan. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan produk yang kreatif, kita tidak bisa inovatif, ya udah, kita ketinggalan. Anak-anak ketinggalan zaman, ketinggalan sama globalisasi. Ya, bukannya kita ke arah kemajuan, tetapi kita malah mundur, diem di belakang, udah nggak bisa maju-maju. Ya,
Nah ini upaya menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan ya. Selanjutnya yang kedua dalam bidang iptek. Ya, ini penting sekali. Ya, ilmu teknologi. Wow, dampaknya luar biasa ya. Dengan adanya globalisasi, ya, dampak iptek itu luar biasa ke seluruh dunia. Cepat, mudah diterima oleh masyarakat karena membawa pengaruh perubahan yang sangat besar, sangat luar biasa bagi negara tersebut, bagi masyarakat tersebut, ya seluruh dunia. Karena membawa pengaruh yang baik. Tapi walaupun ada negatifnya. Ya, tetapi membawa perubahan yang sangat besar. Ya, satunya apa? Salah satunya berkompetensi dalam kemajuan iptek. Ya. Nah, kalau kalian lihat banyak sekali, banyak orang berlomba-lomba mengadakan suatu kompetisi ya untuk kemajuan iptek, menunjukkan keunggulan dari negaranya dengan kemajuan iptek. Ya, lihat negara-negara maju besar sekarang menciptakan robot. Ya, satu negara menciptakan robot, negara lain juga ikut-ikutan. Itu membawa dampak yang positif. Ya. Nah ini berkompetensi dalam kemajuan iptek. Jadi setiap negara berkompetisi, mewakili negara-negaranya ikut dalam perlombaan, kembangkan iptek. Ya, ya itu maksudnya ya. Yang kedua meningkatkan prestasi. Dengan adanya iptek kita bisa meningkatkan prestasi kita. Gimana caranya? Ada ikut kompetisi, tunjukkan prestasi kita. Ya, nah ini salah satu upaya yang dilakukan menghadapi globalisasi. Ya. Terus meningkatkan SDM. Kita sudah siap belum? SDM kita siap belum untuk menghadapi pengaruh globalisasi? Kalau belum siap, ya udah jatuh. Ya. Kaget lihat, aduh ada iptek, ada kemajuan iptek, nggak bisa menerima, SDM kita rendah. Ya udah kita ketinggalan anak-anak, kita akan ketinggalan ya dari negara-negara yang lain yang berjuang meningkatkan SDM mereka, teknologi mereka. Kita hanya diam aja di situ, enggak berkembang-kembang. Ya. Lihat iptek bingung, ini gaptek. Apa itu ya? Ini gimana caranya ya? Ini apa sih? Ini aplikasi apakah ini? Ya udah, terbelakang kita. Ya, kalau SDM-nya nggak maju, SDM-nya nggak berkualitas, gimana menghadapi teknologi, menghadapi iptek? Nggak bisa. Ya, jadi memang perlu SDM itu ditingkatkan. Ya, terus yang keempat adalah mengedepankan orientasi pada masa depan. Kita harus berpikir, dengan adanya teknologi, dengan dampak globalisasi ini, kalian sudah tahu apa pengaruh dari globalisasi, dampaknya itu apa untuk kalian. Kalian sudah belajar, sudah tahu, kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Ya, kalian harus tahu, oh ini masa depanku seperti apa. Iptek itu akan berkembang terus. Ya, kita nggak tahu dengan kecanggihan berapa puluh tahun yang akan datang, ya teknologi kayak apa nggak tahu kita ya. Tapi kita harus sudah siap menerima kemajuan teknologi tersebut. Kita juga harus sudah siap memikirkan masa depan kita kemana, orientasi kita kemana. Bukan orientasi kita ke belakang, tapi kita harus ke depan, maju. Ya, kalian harus sudah tahu, oh orientasiku ke depan. Besok kalian sudah bisa mikir, aku tamat SMP mau kemana ya? Ke SMA atau mau ke SMK, kejuruan, yang itu kalian yang menentukan. Kalian sudah harus bisa memikirkan untuk masa depan kalian. Oh, keahlianku apa ya? Talentku apa ya? Aku harus kembangkan. Aku mau kemana ya besok? Oh, aku harus mau ke SMA, melanjutkan ke SMA, ya, atau aku mau melanjutkan ke SMK. Ya, karena talent kalian, ya orientasi kalian sudah harus bisa memikirkan diri kalian sendiri. Ke depan kalian itu mau jadi apa?
Kalian yang menentukan. Oh iya, tamat SMA aku mau sekolah aja di SMA, misalnya SMA Tunas Daud. Aku mau ambil apa? Jurusan IPA atau IPS itu juga mempengaruhi. Jangan kalian memaksakan sesuatu yang bukan bidang kalian atau keahlian kalian. Hanya mau ikut-ikutan, tren-trenan ikut-ikutan. Oh, anak itu banyak loh yang IPA. Aku mau ikut-ikutan masuk IPA. Hanya sebagai gaya-gayaan. Tapi tidak ingat kemampuan kita, apakah kita bisa. Apakah talent kita ada di situ? Ya, jadi nggak asal pilih. Yang menentukan itu kalian. Ya, ingat ya, kalian yang menentukan. Ya. Oh iya, habis tamat SMA, aku udah mengambil jurusan IPA atau IPS, udah sesuai keinginan kalian. Besoknya, kuliahnya aku mau ke sana. Ya. Misalnya masih ingat, punya kakak kelas kalian beberapa tahun yang lalu ya. Dia itu dari hasil tesnya, memang kemampuannya itu dia memang cocoknya di IPA anak-anak. Ya, semua guru-guru SMA itu sudah menyarankan, ya udah kamu masuk IPA. Kamu memang talentnya dan cocoknya di IPA. Tapi dia tetap kekeh nggak mau masuk IPA. Dia mau masuk IPS, karena dia tahu, kalau dia masuk IPS, aku mau jenjangnya ke sini nanti, habis kuliah. Aku harus perkuat bidang IPS. Karena besok aku mau kuliah, targetnya aku harus masuk universitas ini, ngambil bidang ini, terus besok aku kerjanya mau yang ini. Nah itu karena dia sudah ada pikiran ya untuk masa depannya dia. Dia sudah tahu jurusan dia mau kemana, arahnya mau kemana. Jadi nggak asal ikut-ikutan, nggak asal gaya-gayaan. Ya, wah anak IPA keren. Enggak. Tapi setelah itu kalian mau kemana? Pikirkan. Ya, yang menentukan itu adalah kalian. Iptek. Ya. Terus yang kelima, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern. Wow, misalnya yakin kalian semuanya sudah bisa menghadapi teknologi. Ya, teknologi terbaru, keluaran terbaru, apa yang terbaru, kalian dengan cepat memahami, dengan cepat menguasai, dengan cepat mempelajari. Nah itu sudah meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern. Ya, keinginan belajar, ya, antusiasmenya tinggi. Ya. Nah ini penting sekali kita upaya yang dilakukan dalam bidang iptek. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak dalam bidang iptek? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya selanjutkan. Ya, selanjutnya dalam bidang komunikasi. Ya, nah ini bidang komunikasi. Apa ya bidang komunikasi? Sudah jelas ya, komunikasi yang pertama adalah memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan. Nah ini contoh, kayak misalnya sama kalian. Ya, walaupun kita tidak bertatap secara langsung, ya tidak ketemu secara langsung, tapi kita sudah bisa berkomunikasi. Komunikasi dengan apa? Dengan media Zoom, media pembelajaran Zoom. Ya, fasilitas yang memang ada, yang juga kalian memang ada di rumah kalian masing-masing. Ya, kalian bisa mengikuti karena kalian tahu dengan teknologi. Jadi kalian bisa berkomunikasi, pemanfaatan teknologi, pemanfaatan iptek. Ya. Nah ini komunikasi demi kemajuan masa depan. Kalian bayangkan. Ya. Tapi kadang misalnya ini ya, misalnya ingat daerah-daerah yang memang terpencil, yang memang dia tidak punya fasilitas seperti kita. Kondisi pandemik seperti ini, enggak seluruh sekolah bisa mendapatkan fasilitas seperti kita atau fasilitas-fasilitas yang lebih modern. Kalian bisa lihat, kalian punya teman banyak. Ya, kalian bisa sharing sama teman kalian. Ya. Dari sekolah manapun kalian bisa sharing. Ya, seperti apa pembelajaran di sekolah yang lain. Atau kalian punya teman, punya saudara, atau dari mana, yang memang ada di pedalaman, di desa-desa, yang akses internet nggak ada, nggak bisa komunikasi. Kalian bayangkan seperti apa mereka. Ya. Tetapi niat belajar mereka itu tinggi, anak-anak. Ya, misalnya sering lihat berita, ya, baca-baca, ya. Misalnya mau lihat bagaimana kondisi desa-desa yang terpencil,
ya dengan adanya pandemik seperti ini. Sekolahnya bagaimana? Kalau kalian baca, miris banget. Mereka nggak punya, jangankan handphone, jaringan aja di sana nggak ada. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Salah satunya caranya adalah mereka menunggu gurunya datang ke rumah mereka. Guru juga terbatas karena medan aksesnya sangat sulit. Ya, jadi guru seminggu berapa kali dia datang ke tempatnya, datang ke anak-anak itu belajar. Antusias sekali anak-anak belajarnya mereka. Dari kejauhan mereka sudah menunggu bapak ibu gurunya yang datang. Mereka sudah siap menggunakan seragam seadanya, fasilitas seadanya. Dari kejauhan gurunya datang, mereka senang banget mengikuti pembelajaran. Ya, dengan keterbatasan media, dengan keterbatasan fasilitas yang ada, mereka mengikuti pembelajarannya luar biasa. Tetapi kalian yang tinggal di kota, fasilitas lengkap. Untuk ikut Zoom ini aja, kalian ya memang banyak kendala ya. Banyak ada negatifnya. Ya, kayak gini enggak nyalain kamera, misalnya nggak tahu apakah kalian benar mendengarkan atau benar-benar memperhatikan misalnya menjelaskan atau sambil tidur-tiduran atau ada yang ditinggal, ini nyala, kelihatan aja orangnya ada, masuk dalam Zoom, tapi orang yang nggak ada, dipanggil nggak ngerespon. Ini fakta, ini real, kenyataan. Ya, harusnya kalian sedih, harusnya kalian itu malu dengan diri kalian sendiri, dengan yang anak-anak di desa yang masih banyak yang fasilitas nggak lengkap. Tetapi niat belajar mereka sangat tinggi. Malu harusnya kalian. Ya. Sampai susah mendapatkan jaringan, boro-boro mau cari jaringan internet, punya handphone aja nggak ada mereka. Ya, mereka nunggu gurunya datang dari kejauhan disambutnya luar biasa dengan senang kegembiraan. Kalau sekarang anak-anak ada gurunya datang, misalnya praktek nih datang di sekolahnya, diintip-intip di luar, ya keluar kalian di depan kelas, bondong-bondong. Kalau belum gurunya datang belum mau masuk. Nanti kalau gurunya ada, malesnya sama miss-nya itu. Males banget sama mister itu. Ya, tidak mau ikut belajar. Ya, ini real, ini fakta. Ya, komunikasi. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan. Tetapi di daerah terpencil mereka juga bisa, walaupun dengan keterbatasan komunikasi, mereka memanfaatkan untuk masa depan mereka. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhan. Ya pasti ya. Kalian memilih dan memanfaatkan alat komunikasi itu sesuai fungsi dan kebutuhannya. Ya, saya nggak usah jelaskan. Ya, alat komunikasi fungsinya untuk apa, kebutuhan kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya. Ya. Kalau nggak penting-penting banget komunikasi yang ini, ya udahlah masih bisa berkomunikasi yang lain. Kenapa enggak? Jangan memaksakan diri sendiri. Ya, ini. Ya. Terus yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijak. Pasti anak-anak ya, kalian harus bisa memilih informasi itu dengan tepat, dengan bijak. Jangan cepat terpengaruh hoax. Ya. Kalau sekarang kalian lihat banyak sekali ya hoax yang beredar. Dan cepat juga namanya viral. Ya, karena apa? Komunikasi, teknologi dengan mudah dan gampang sekali. Ya. Nah ini, kalau kalian tidak dengan bijak mendapatkan informasi, maka kalian bisa terpengaruh ke arah negatif. Tapi kalian jika memilih informasi yang bijak dengan tepat, ya, kalian bisa tidak terpengaruh dengan adanya globalisasi, tidak membawa perubahan dalam diri kalian. Ya, nah ini ya upaya dalam bidang komunikasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan.
Ya, sekarang bagaimana upaya mengatasinya dalam bidang budaya? Ya. Bidang budaya, kalian tahu ya, pengaruhnya luar biasa. Ya, globalisasi dalam bidang budaya itu pengaruhnya luar biasa. Salah satunya apa? Kita bisa terpengaruh ikut-ikutan dengan budaya tersebut. Kita menjadi westernisasi. Masih ingat ya westernisasi? Budaya kebarat-baratan. Budaya mencintai, menganggap bahwa budaya barat itu lebih modern, lebih maju dibandingkan budaya sendiri. Itu westernisasi. Jangan sampai seperti itu. Ya. Upaya yang pertama adalah menyaring budaya asing yang masuk. Ya, kalian harus menyaring budaya asing yang masuk, dipilah mana yang baik, yang bisa kalian ambil, kalian jadikan contoh. Kalau jelek, jangan ditiru, ya ditinggalkan, nggak usah diambil, ya sudahlah itu jelek pengaruhnya, ya tinggalkan aja, ya itu sangat penting. Ya, semua negara membawa keunikan budaya masing-masing, keunggulan budaya masing-masing. Tetapi apakah budaya yang dibawa itu membawa pengaruh bagi budaya yang ada di negara tersebut? Ya, contoh banyak budaya Barat masuk ke budaya Indonesia, nggak semua ya bisa diterima dengan gampang dan masuk di Indonesia. Kita harus saring. Ya, itu salah satu cara yang dilakukan. Ya, menyaring budaya asing yang masuk. Yang kedua, apa? Mempromosikan budaya asli Indonesia kancah internasional. Harus dipromosikan budaya asli itu. Gak mungkin suatu budaya kalau tidak dipromosikan, bagaimana orang lain atau negara lain bisa mengetahui itu budaya Indonesia loh. Gak mungkin tahu. Sama seperti kalian berjualan, buka dagangan, buka lapak. Ya, terus kalian jualan, kalau nggak dipromosikan, orang nggak tahu kalau si A jual produk apa, si B jual apa. Kalau nggak promosi nggak akan tahu. Ya, sama. Ya, contoh di televisi itu banyak iklan. Kadang kita nontonnya baru buka YouTube mau dengerin lagu, datang iklan muncul iklan. Ya, nah itu adalah salah satu promosi. Ya, dengan adanya promosi tersebut, kita ketahui, oh ini fungsinya ini loh. Oh ini barangnya fungsinya untuk ini. Ya, kita tahu. Jadi keinginan kita untuk mencoba, membeli, mempelajari, mengetahui, sama seperti budaya. Budaya dipromosikan ke luar negeri, ke kancah internasional. Orang tahu, oh itu loh ada tarian kecak ya yang berasal dari Bali. Wah keren ya. Banyak orang ya kompak ya, mereka senang lihat oh itu budaya kecak dari Bali. Mereka datang karena mereka ketahui dengan cara dipromosikan, mereka tahu aku pengen lihat secara langsung seperti apa sih tarian kecak yang ada di Bali. Mereka datang ke Bali membawa keuntungan bagi kita, negara kita, devisa negara, pemasukan, ya kan, membawa. Bukan hanya orang datang melihat tari kecak, tapi juga apa? Hotel-hotel yang ada di Bali juga penuh. Ya mereka datang membawa keuntungan bagi pengusaha hotel. Bukan hanya hotel aja. Lihat apa? Pusat oleh-oleh lokal juga terangkat dengan adanya para datang turis-turis yang datang ya dari luar datang. Ya, itu membawa devisa negara kita. Membantu perekonomian kita. Bukan hanya budaya aja yang diangkat menjadi terkenal, tetapi dampaknya bagi yang lain, sektor-sektor yang lain itu membawa pengaruhnya juga. Ya. Tapi kalau kalian lihat dengan adanya pandemik ini, nggak bisa anak-anak. Ya, pandemik datang, bandara internasional, bandara lokal ditutup, nggak ada penerbangan. Ya, hotel tutup, mandek. Nggak ada pengunjung, ditutup. Pengusaha lokal, mereka gulung tikar. Karena apa? Nggak ada yang membeli. Ya, karena apa? Biaya operasional mahal, biaya sewa, tapi nggak ada pemasukan. Nah ini dampaknya juga sama banyak.
ekonomi kita menurun Indonesia. Nggak ada pendapatan yang masuk. Ya. Nah ini semuanya membawa pengaruh. Ya. Dengan adanya promosi budaya asli. Jadi semuanya itu bawa pengaruh, bukan hanya budaya aja, tapi sektor yang lain juga mempengaruhi. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga menggunakan produk-produk lokal. Ya. Kalian ketahui produk-produk lokal itu memang harus sekarang kita cintai. Ya. Harus digunakan lah. Oh ini loh produknya Indonesia, buatan Indonesia, makanan ciri khas Indonesia, ya, alat-alat buatan Indonesia harus kita pakai, harus kita gunakan. Ya, coba kalian lihat. Misalnya kemarin ada dengar cerita dari Mr. Bernard, iya, temannya itu jalan-jalan ke luar negeri loh. Jadi jalan-jalan ke luar negeri, habis jalan ke luar negeri dia pulang membawa baju biasa ya. Kalau dari luar negeri oleh-oleh yang terjangkau, misalnya baju ya. Nah bajunya itu dari luar, bawa ke Indonesia. Ternyata dicek, homemade-nya mana? Indonesia. Sedih ya. Bayangin, tujuannya kita datang ke luar negeri, membeli produk luar negeri, barang dari luar negeri. Wow, baju luar negeri ini. Ternyata dicek sampai di Indonesia, tulisnya di belakang. Segelnya belakang. Homemade Indonesia. Bandung. Ya. Kan? Berarti apa? Kita sudah terbodohin. Kita sudah dibodohin. Kita sudah tidak teliti dengan memilih. Ya mentang-mentang dari baju dari luar, langsung pulangnya tiba-tiba, aduh buatan Indonesia. Sudah. Ya sama aja. Ya, jadi ini penting sekali menggunakan produk-produk lokal. Ya, oke. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan melindungi budaya asli. Harus ya anak-anak, apalagi dengan kondisi sekarang, ya kita mudah terprovokasi, terprovokator, hal-hal yang negatif. Ya, kita harus perkuat persatuan dan kesatuan kita. Ya, kita harus melindungi budaya asli kita. Ya, jadi budaya asli kita biar tidak luntur, tidak hilang, harus dilestarikan. Siapa yang melestarikan? Kalian, generasi muda. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Masa orang-orang tua yang melestarikan budaya kita? Gak mungkin. Mereka sudah masanya pensiun, masanya sudah tidak lagi ya. Jadi harus digantikan, regenerasi. Ya. Nah ini contoh upaya dalam bidang budaya. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya selanjutkan. Ya. Sekarang yang selanjutnya adalah bidang transportasi. Nah, bidang transportasi ini kita lihat juga sama upayanya. Yang pertama, memanfaatkan transportasi sesuai jarak dan waktu. Kita harus manfaatkan. Dengan adanya globalisasi, membawa pengaruh yang baik juga dalam bidang transportasi. Ya. Transportasi sesuai jarak dan waktu. Dulu orang-orang ya menuju ke suatu daerah atau ke negara lain lama banget ya. Lama banget anak-anak. Ya. Tetapi dengan adanya globalisasi, dengan adanya transportasi, sekarang lebih cepat. Ya, sekarang jarak nggak ada artinya lagi. Iya kan? Hari ini kita terbang mau kemana? Mau ke luar negeri, ya yang dekat-dekat, atau kita mau ke pulau yang lain dengan gampang. Duduk manis, ya udah sampai. Ya, waktunya singkat, ya jaraknya juga lebih dekat. Ya, ini memanfaatkan alat transportasi. Ya, terus yang kedua menjaga keberadaan alat transportasi lokal. Harus kita lestarikan transportasi lokal. Ya, walaupun transportasi lokal sekarang sudah tergerus, misalnya dengan teknologi atau alat transportasi yang modern, canggihnya luar biasa. Ya, tapi kita harus menjaga keberadaan transportasi lokal. Ya,
Oke, terus yang ketiga, menggunakan alat transportasi sesuai dengan kebutuhan dan minimalisasi pencemaran lingkungan. Sekarang sudah banyak ya anak-anak. Jadi ada mobil-mobil keluaran yang terbaru sekarang ya yang lagi rame-ramenya. Berarti kendaraan dengan tenaga listrik, ya, listrik yang ramah lingkungan sudah banyak yang diproduksi negara-negara maju, ya. Mungkin juga sudah ada di Indonesia ya, sudah muncul di Indonesia ya. Jadi alat-alat transportasi dengan tenaga listrik yang ramah lingkungan. Ya, jadi tidak bisa membuat polusi, tidak terjadi pencemaran polusi udara, pencemaran suara. Ya, nah ini banyak cara yang dilakukan. Ya, oke, itu dalam bidang transportasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya harus lanjutkan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi sikap kritis? Ini yang terakhir. Materi kita sudah selesai. Yang terakhir, bagaimana sikap kritis kita dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan kita. Ini yang harus kalian tanamkan. Sikap kritis. Yang pertama adalah memperkuat jati diri bangsa. Jati diri bangsa itu dengan cara apa? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan semangat nasionalisme. Ya, itu yang harus kalian tanamkan. Nilai-nilai Pancasila, semangat nasionalismenya. Ya, rasa cinta terhadap negara kita, rasa cinta terhadap tanah air kita, nasionalisme, kebanggaan negara kita. Ya, harus. Ya. Kalau bisa liburan, libur panjang ya. Ya, karena kondisi pandemik seperti ini kan nggak mungkin ya kita pergi kemana-mana ya. Lebih aman diam di rumah dulu, tahan dulu. Ya, coba kalau nggak libur, coba kalau nggak pandemik seperti ini. Wow, anak-anak sudah pada pergi-pergi ke luar negeri, ya kan? Sudah izin nih sebelum ini aja, udah mau izin mau ke luar negeri miss. Nasionalismenya kurang, dikit-dikit liburannya ke luar negeri. Coba tuh lihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kaya. Ya. Alamnya indah dibandingkan negara lain. Ya. Harus ada semangat nasionalisme. Kalau bukan kalian, bukan orang Indonesia sendiri, siapa lagi? Negara lain mau datang lagi mau menjajah kita. Jangan sampai, ya. Oke, yang ini yang pertama. Yang kedua, mengamalkan ajaran agama. Wow, harus ya anak-anak. Kita harus tanamkan, amalkan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing, ya, sesuai dengan ajaran agama. Tidak ada ajaran agama itu mengajarkan kejahatan, mengajarkan kebencian, ya, provokator, nggak ada. Semua agama mengajarkan cinta kasih, cinta damai, ya, kebaikan, ya, toleransi, ya banyak. Ya, terus selanjutnya melestarikan kebudayaan lokal. Harus kita lestarikan budaya lokal. Kalau nggak kita lestarikan budaya lokal kita akan punah. Bukan menjadi ciri khas dari lagi suatu bangsa. Tidak ada ciri khas lagi dalam suatu bangsa. Ya. Jadi, generasi muda lah, kalianlah penerus bangsa. Melestarikan kebudayaan lokal, ya, harus menanamkan rasa nasionalisme, menanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama dalam diri kalian. Itu penting. Ya, menghadapi perubahan. Ya. Terus meningkatkan kualitas SDM. Itu juga penting. Ini penting semua. Ya. SDM kalian juga harus ditingkatkan. Ya, terus wawasan kebangsaan. Ya, kalian juga harus ada menanamkan wawasan kebangsaan kalian, cinta kalian terhadap negara kalian, cinta kalian terhadap negara kalian, cinta terhadap tanah air kita. Ya, kalau tidak ada semuanya, kalau sampai orang lain datang ke sini, ya bakal terjadi penjajahan lagi. Ya, budaya kita hilang. Agama kita mulai luntur, rasa nasionalisme tidak ada, SDM-nya mandek, kita tidak punya wawasan. Mau jadi apa? Ya, kita nggak bisa menghadapi nasionalisme. Inilah sikap yang harus kalian hadapi tentang adanya globalisasi.
Ya, terus memegang teguh nilai dan norma yang berlaku. Harus. Nilai-nilai, norma-norma yang berlaku juga harus kita pegang. Ya, norma. Indonesia terkenal dengan norma-normanya. Nilai-nilainya. Itu yang harus kita tanamkan. Itu yang harus kita pegang teguh. Ya. Jadi supaya kita terhindar pengaruh negatif adanya globalisasi membawa perubahan dalam diri kita. Ya, ini adalah sikap kritis yang harus kita tanamkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini Miss Elis akhiri. Jadi hari Jumat kita ketemu lagi dengan pembahasan kisi-kisi sama mengerjakan soal-soal. Ya, oke, saya ingatkan yang belum mengumpulkan tugas di KI 4 tentang perubahan sosial budaya, tolong segera kumpulkan. Ya, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis akhiri. Ya, Miss Elis minta tolong siapa? George, bantu dalam doa, George. Ya, Miss. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan istirahat. Tuhan, berkati kami agar dapat istirahat dengan baik. Berkati juga Miss Elis yang telah mengajar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih George, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar fisika, Tuhan. Berkati kami agar dapat belajar dengan baik dan mengerti pelajarannya. Berkati juga Miss Nita yang akan mengajar kami. Terima kasih atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin, thank you. Oke, hari ini kita akan belajar bahas kisi-kisi PAS-nya. Jadi seperti biasa, pasnya masuk satu materi dengan IPA, 15 soal fisika dan 15 soal biologi dan kimianya. Nah, kita mulai saja dari yang ini dulu. Semoga sudah terlihat di slide-nya kalian. Nah, jadi untuk pasnya, nanti materinya ada 2 bab, listrik statis dan listrik dinamis. Sama seperti soal di PTS. Untuk listrik dinamis, jadi nanti ada bagaimana mendefinisikan jenis muatan. Kalau dia yang plus namanya proton, min namanya elektron, kemudian yang netral atau tidak bermuatan namanya neutron. Nah, kemudian di dalam muatan atau di dalam atom itu ada inti sama kulit atom. Nah, di inti atom, dia ada proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron. Ya. Lalu, ketika 2 muatan atau lebih berinteraksi, sehingga dia akan menghasilkan yang disebut gaya Coulomb atau gaya listrik. Dipelajari juga pengertian gaya Coulomb itu apa, medan listrik itu apa, potensial listrik itu apa. Ya, silakan disiapkan LKS-nya sebagai referensi nanti kalian oret-oret. Kita latihan soal. Di LKS itu, nah sembari menyiapkan LKS, siapkan juga oret-oretnya atau buku latihannya. Dibuka halaman 81 di LKS. Halaman 81. Kemudian soal yang kedua terkait menghitung dan menerapkan rumus gaya Coulomb. Bagaimana rumusnya? Itu ada di halaman 84. F sama dengan K Q robek-robek ya. K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Lalu menghitung kuat medan listrik. Next menghitung menghitung beda potensial listrik. Lanjut di bab 2 ada listrik dinamis, menghitung besaran arus listrik yang mengalir, menghitung hambatan, menjelaskan hubungan hukum Ohm, bagaimana hubungan antara tegangan dengan arus, bagaimana hubungan antara tegangan dengan hambatan. Lalu menghitung energi dan daya listrik, kayak berapa pembayaran rekening listrik setiap bulannya,
Misalkan di suatu rumah tangga menggunakan alat-alat berupa lampu, mesin cuci, TV, kipas angin, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada memahami upaya dalam menghemat energi listrik. Bagaimana caranya? Dia kayak pernyataan, jadi Miss yakin kalian bisa untuk menjawab ini. Iya kan, ini semester 1. Ya, ini semester 1. Semester listrik statis itu diganjil kan? Di PTS-nya sudah masuk. Di PTS-nya, jadi dia nanti 11-12 atau hampir mirip dengan soal PTS. Kemudian kan kemarin kalian belajar tentang magnet, induksi magnetik, itu dia sebenarnya termasuk ke semester 2. Sehingga semester 2 nanti tahun depan baru kalian pelajari ulang yang itu. Untuk semester 1-nya hanya ada 2 bab di fisika, statis, dan dinamis. Oke, paham ya? Kalau sudah, ini beberapa kisi-kisinya. Kalian juga sudah dikirimkan kisi-kisi kan? Sekarang kita lanjut bahas soal. Oke, we start from number 1. Kita ke nomor 1. Silakan dibuka LKS halaman 84 dan oret-oretnya atau latihan soalnya, buku latihannya. Soal nomor 1. 2 muatan A dan B masing-masing 20 mikrokulom dan 40 mikrokulom terpisah sejauh 40 cm. Berapa gaya listrik yang dihasilkan? Oke, Miss bantu di sini buat diketahuinya dulu. Ada QA, boleh kalian pakai QA, boleh, Q1 boleh, dia 20 mikrokulom. Jadi ini tolong dirubah nanti, dia harus dirubah kali 10 pangkat min 6. Kemudian QB, dia adalah 40 mikrokulom, dirubah juga jadi 40 kali 10 pangkat min 6. Lalu ada jaraknya 40 cm, dirubah menjadi meter, jadi 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, ketika dia tidak ada tambahannya, kan rumusnya adalah yang ditanya gaya kulom. Jadi FC sama dengan K dikali QA dikali QB per R kuadrat. Sehingga nilai K-nya kalian harus ingat. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Nah, begini persamaannya atau begini rumusnya. Silakan coba kalian masukkan angka-angkanya ke dalam rumus itu. Jawabannya dikirim ke chat box-nya.
Oke, Dominika, mana yang salah, Nak? R-nya sudah dikuadratkan atau belum? Ya, silakan dikuadratkan. Satuannya adalah Newton. Oke, Dominika betul, Besa betul. Yuk yang lain. Oke, kalau ada yang bingung, jadi Miss tambahkan di sini dulu. Kita masukkan angkanya. Baru ada Dominika sama Besa aja, yang lain mana? Oke, yang ini kita masukkan angkanya. 9 kali 10 pangkat 9, 20 kali 10 pangkat min 6, 40 kali 10 pangkat min 6, dibagi 4 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Oke, kumpulkan yang tidak 10 pangkat atau yang angkanya saja dikumpulkan dulu. 9, 20 kali 40, lalu 10 pangkatnya taruh di belakang, 9 kurang 6 dibagi 4 kuadrat, dia sama dengan 16 dikali 10 pangkat min 2. Oke, silahkan diselesaikan. Berapa hasilnya? Jadi, kalau disederhanakan dulu juga boleh. Ini dibagi 4, dapat 10. Yang ini dapat 4. Ini dibagi 4, ini dapat 5. Sehingga jadinya adalah 9 kali 5 kali 10, 450, kali 10 pangkat 9 kurang 6, 3. 3 kurang 6, min 3. Kali ini 10 pangkat min 2-nya yang di bawah, bawa naik, kali 10 pangkat 2. Sehingga tersisa 450 kali min 3 tambah 2, atau dapat min 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 45 Newton. Bisa ya? Ya,
Kalian bisa lihat oret-oretnya, kalian bisa salin, bisa di SS. Kalau sudah bisa lanjutkan, kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu pertanyaannya adalah berapa besar medan listrik yang dihasilkan? Berapa besar medan listrik yang dihasilkan? Diketahui titik itu berjarak 3 cm, muatannya 20 mikrokulom. Untuk rumus medan listrik bisa dilihat LKS halaman 85. Jadi diketahui R-nya 3 cm, dia jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Q-nya 20 mikrokulom. 20 kali 10 pangkat min 6 kulom. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, yang dicari adalah berapa medan listriknya. Nilai E-nya. Sehingga menyesuaikan di halaman 85 untuk rumus medan listriknya ada 2, E sama dengan F per Q. Kemudian E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, untuk di soal nomor 2 yang diketahui ada R Q. Jadi untuk nilai E-nya, rumus E-nya kita masuk ke K Q per R kuadrat. Ya, silahkan diorek-orek. Oke, betul Dominika. Pangkatnya positif ya.
Next. Yang lain? R-nya nggak kelihatan, Miss, ketutupan tuh. Oh, kena tutup itu ya? Oke. Salah, AP. Anin, betul? Oke. Ini dimasukkan 9 kali 10 pangkat 9, 20 kali 10 pangkat min 6, dibagi 3 kali 10 pangkat min 2, kuadrat. Kumpulkan seperti biasa, 9 dikali 20, kali 10 pangkat 9 kurang 6, dibagi 3 kuadratnya adalah 9 kali 10 pangkat min 4. Oke, silakan diselesaikan. Dapatnya berapa? Sylvia, betul? Sehingga yang ini 9-nya boleh dicoret. Jadi yang tersisa adalah 20 kali 10 pangkat 3 tambah 4. Karena dia dibawa naik jadi plus. Hasil akhirnya 20 kali 10 pangkat 7. Satuan Newton per Coulomb. Boleh. Kalau mau ditulis 2 juga boleh. Tetapi ini jadi pangkatnya pangkat 8. Ya, ini yang nomor 2. Silakan diperhatikan, di SS juga bisa. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Soal nomor 3. Muatan sebesar 60 Coulomb mengalir pada penghantar dengan energi 180 Joule. Hitung potensial listrik yang dihasilkan. Jadi untuk potensial listrik ada di halaman 85 rumusnya. Di situ sudah disediakan, kalau dia Coulomb, satuannya berarti dia adalah Ki, kalau dia Joule berarti dia adalah energi atau usaha.
Ketemu? Betul. Oke, diketahui Q 60 Coulomb, W 180 Joule. Yang ditanya adalah V, sehingga V-nya W dibagi Q. Silakan dihitung. Oke, Ricardo. Betul. AP, coba ulang membagi. Oke, jadi ini adalah 180 dibagi 60, ini boleh dicoret sehingga hasilnya 3 volt. Ya, ini dia jawabannya yang nomor 3. Paham ya, Miss lanjutkan? Kok misalkan kecepatan, nanti info saja untuk kembali ke slide yang sebelumnya. Next. Nah, nomor 4. Yang nomor 4 itu tadi 1, 2, 3 di bab listrik statis. Sekarang kita ke bab listrik dinamis. Silakan dibuka halaman 98. Muatan listrik sebesar 60 Coulomb mengalir selama 4 menit. Hitung arus listrik yang mengalir. Ido, soal yang nomor 2 pangkat 8, bukan pangkat 6 dia. Kalau mau pakai 20, 20 kali 10 pangkat 7. Kalau mau pakai 2, 2 kali 10 pangkat 8. 0 yang di 20 itu nambah ke 0 yang pangkat 7. Oke, Dominika, waktunya harus dirubah ke sekon. Muatan listrik sebesar 60 Coulomb. Jadi Q-nya 60 Coulomb. Waktunya adalah 4 menit. Jadi ini harus dibawa ke detik. Dikali 60 sama dengan 240 sekon. Sehingga yang dicari adalah I. I sama dengan Q per T. Tinggal dibagi. Ya, silakan Anin. Salah apa? Coba yang benar orat-oretnya. Yang mana jadi pembagi, yang mana dibagi.
Oke, AP betul, Dominika betul. Ayo Miss mau yang lain, orat-oret juga, nggak apa-apa salah. Ya, Ido betul, Ayu Sylvia betul. Maksudnya iya, koma. Koma Miss, ya. Satuannya ampere bisa. Ya, Ayu betul. Ya, jadi tinggal masukkan angkanya. (60) dibagi dengan 240 sehingga dia jadi 1/4 boleh atau 0,25 ampere. Oke. Yang ini paham ya? Jelas? Bisa lanjutkan? Next. Question number 5. Nah, jadi di sana pertanyaannya adalah berapa hambatan? Sebuah penghantar dialiri arus listrik 2 ampere, tegangannya 15 volt. Jadi hitung hambatannya. Untuk rumus hambatan tersebut dibuka halaman 101. Rumus paling atas di nomor 4. Di atasnya nomor 4. Halaman 101. Nomor 4 ada karakteristik rangkaian listrik di atasnya. Itu rumus R. Good. Ya. I, ya benar, Dominika sama Ricardo. 2 ampere. V 15 volt. Yang dicari adalah R-nya, berarti sama dengan V dibagi I. 15 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah 15 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 7,5 ohm. Satuannya ohm. Oke, ini soal yang nomor 5. Kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor 6. Ya, maaf agak gelap, agak blur.
Oke. Yang ini R1, R1-nya 6 ohm, R2-nya 2 ohm, R3 dan R4 ini dia paralel, yang atasan 3 ohm, yang bawahan 6 ohm, kemudian tegangannya 24 volt. Jadi pertanyaannya adalah berapa hambatan pengganti atau hambatan total, berapa arus totalnya. Untuk hambatan pengganti, tidak bisa langsung dijumlah, karena bentukan yang R3 dan R4 ini paralel. Sehingga cari dulu 1 per RP-nya. 1 per R3 ditambah 1 per R4, dicari dulu. Setelah ketemu, dapat RP, baru kita bisa cari hambatan pengganti atau R total. R1 tambah R2 ditambah RP. Dapat R total, baru kita bisa mencari arus total. I sama dengan V dibagi R total. Apa AP jawab 10 tuh? Oke, tunggu sebentar. Sudah kelihatan, Anin? Ya, sama seperti yang Miss katakan tadi, yang Miss suruh, silakan cari RP-nya dulu, baru kita bisa cari R total. Ya, RP-nya betul. Baru sekarang bisa dijumlahkan. Ya, Dominika. Dibalik, Panji. Dijumlah dengan R1 dan R2, Panji.
Mm-mm. 6 bagi 3 berapa? 6/3 berapa, Anji? Yap, baru dia dijumlah. Bisa. Kenapa cuma kirim? Oh ya, iya, tapi dia dibalik Besa. Kan dapat 1/2 tadi, tapi dia dibalik. Karena dia 1/RP kan? Oh ya, jadi 2/1 ya. 2/1. Jadi kalau 1/RP berarti sama aja kayak RP/1 ya. Oh iya. Yep. Jadi ini hasilnya dalam satuan apa, Miss? Hambatan penggantinya satuannya home. Kalau arus Kalau totalnya? ketiknya gimana, Miss? Ampere. Arus totalnya ampere. Kenapa AP? Miss, kalau tombol ohm mana, Miss? Untuk ketik ohm. Oh, enggak ada. Diketik Nggak ada. OHM aja, OHM. Kalau kalimat biasanya. Itu. Itu ohm itu, tambah OHM. Oke, sudah bisa, berarti ini dia menjadi 1/3 ditambah 1/6, samakan penyebut kali 2 kali 2, dapatnya adalah 3/6, jadi RP-nya 6/3 sama dengan 2, baru dia bisa diselesaikan. Sehingga dapat R totalnya 10 ohm, karena 6 ditambah 2 ditambah 2. Kemudian untuk I totalnya 24 dibagi 10, hasilnya 2,4 ampere. Oke, ini jawabannya untuk yang nomor 6. Kalau mau di SS silakan. Sudah? Ada berapa soal, Miss? Ada 8. Ini Berarti PowerPoint, lagi 2. Miss, ini PowerPoint atau PDF? Ini PowerPoint. Nanti materinya ini nanti Miss kirimkan ke Moodle ya. Oke. Ini nggak ada tulisannya dong, Miss. Yang tulisannya 1/3 sama 1. Kenapa? Nggak bakal keluar dong. Kan ini ditulis, bukan di... Mau biar keluar ini gitu maksudnya? Ya kalau misalnya Biar nggak ada penjelasannya gimana, men? Biar disediakan penjelasan. Iya, nanti bisa. Ini nanti Miss kirimkan ke Moodle plus penyelesaiannya ya. Kasih, Miss. Ya, sama-sama. Sudah? Oke, Miss lanjutkan. Ya, kita masuk ke daya, energi dan daya. Oke, itu di halaman 107. Yang ditanya adalah dayanya. Di halaman 107, di sana sudah disediakan rumus daya. I 0,8 ampere, V 125 volt. Yang dicari adalah P. Tinggal dikali. Ampernya itu I, Miss ya?
Rumusnya apa, Miss? Rumusnya. Satuannya apa? Watt. Oke, berapa hasilnya? AP, Dominika, Ricardo, Besa, betul. Ya, P itu bisa W per T, P itu bisa V kali I, tergantung dengan apa yang diketahui. Tergantung apa diketahui, bisa juga dia I kuadrat dikali R. (100 watt). Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, ini lagi satu. Silakan pakai kalkulator, ini dikali dulu. Hasilnya taruh sini. Ini juga dikali. Hasilnya taruh sini. Setelah dapat hasilnya, jumlahkanlah dia. Dah? Nah, setelah dijumlahkan, nanti dia satuannya di sini watt hour. Nanti satuannya adalah watt hour, setelah watt hour dibawa ke kWh. Hasil yang ini nih, ya.
dibagi 1000 dibawa ke KWH. Nah, setelah itu untuk pembayarannya, Miss tulis di sini RP, hasil KWH yang tadi dikali dengan harganya 2.000 dikali dengan 30 hari. Oke, nanti kita cek. Oke. Yang ini dapatnya berapa? (15 dikali 8) 1.200. Ini dapatnya 1.600. Ini 200. Ini 300. Ya, ini 3.300 dibawa ke KWH dia jadi 3,3, sehingga ini 3,3 dikali 2.000 dikali 30. 198.000. Ya, sehingga hasilnya dia per bulan akan membayar sebesar 198.000. Nah, itu bayarannya untuk listrik 1 bulan. Oke, segitu materinya. Any question? Jadi sekitar itu saja, kayak hampir mirip dengan PTS, cuman Miss ganti angkanya. Semoga hasilnya akan lebih baik, karena kita sudah mempersiapkan kisi-kisinya, kita sudah latihan soal. Sudah? Ada yang ditanya? Oke, kalau tidak Miss keluarkan. Ya, untuk fisikanya jadi 1 dengan IPA, jadi fisika nanti 15 soal. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, karena pas juga waktunya sudah habis, minta terakhir adalah untuk Anin. Anin, pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah belajar fisika hari ini. Tuhan, berkati kami semua, agar kami semua bisa menerapkan dan mengetahui semua lebih jauh tentang fisika, dan berkati juga misalnya yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih anak-anak sudah aktif hari ini. Jangan pernah lelah, karena ya Miss juga tahu karena kalian setiap hari belajar 8 jam kan, menatap layar. Semoga ini cepat berlalu. Terima kasih, selamat beristirahat. Halo, selamat siang anak-anak semua. Bisa mendengar suaranya Miss dengan jelas? Kalau bisa respon dulu seperti biasa dengan jempolnya. Oke, baik. Siap, terima kasih. Anak-anak, khusus untuk hari ini, kita akan mengerjakan tugas KI4. Ya, proyeknya kalian. Karena ini adalah proyek bahasa Bali, jadi kita akan mengerjakannya bersama-sama di sekolah pada jam pelajaran bahasa Bali hari ini. Ya, proyeknya ada di Moodle. Kalian silahkan masuk ke Moodle, dibuka Moodle-nya kalian. Cari tugas KI4
KD2 Lengkare. Ya, di sana ada file Word. Terus kalian download file Word-nya. Sudah ketemu kan? Kalian download file Word-nya, kalian ketik jawabannya di sana. Sudah ketemu? Nah, di sana ada 3 bagian, A, B, dan C. Ya, setelah kalian mendownload itu, ada 3 bagian, A, B, dan C. Yang A itu kalian diminta untuk menjabarkan, sudah? Kalian diminta untuk menjabarkan pola pembentuk kalimat berupa jejaring, lingging, penandang, dan juga pidar tanding. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, kalian diminta untuk menentukan apakah kalimat tersebut termasuk kalimat aktif atau lengkara lumaksana, ataukah kalimat tersebut termasuk kalimat pasif atau lengkara lilaksana. Nah, kalian harus cantumkan itu di kolom titik di bawahnya sesuai dengan ciri-ciri lengkara lumaksana dan lilaksana yang sudah Miss jelaskan. Ya, kalian menggolongkan kalimat aja. Yang ketiga, yang C, kalian itu harus membuat kalimat sesuai dengan suruhan di atasnya. Yang nomor 1C ada lengkara pamidarte, artinya kalian harus membuat kalimat berita. Diakhiri tanda titik, wajib ada tanda titik. Yang kedua ada lengkara pituduh, kalian harus membuat kalimat perintah dengan akhiran tanda seru. Yang ketiga adalah lengkara pitaken, kalian harus membuat kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Sudah jelas? Di-download dulu. Oke. Sudah? Kalian download tugas K4 Project Bahasa Balinya? Di mana, Miss? Di Moodle. Tugas Moodle. Ampun, kamu ambilnya di mana, Nak? Sudah di Moodle? Saya kira pakai Google Form, mana linknya? Enggak, Miss up di Moodle kok. Soalnya sekarang semuanya harus lewat Moodle. Jadi tugas K4-nya kalian Miss up di Moodle, judulnya adalah tugas K4 Project Bahasa Bali. Di sana ada file Word dengan nama file project K4 KD2 Lengkare.doc. Ya. Kalian download sekarang, Miss. Iya, kumpul sekarang. Kalian download itu, dikerjakan. Miss. Dikumpulnya sekarang sampai jam 12.45. Sudah? Silakan yang ingin bertanya dulu untuk tugasnya. Miss. Ya. Miss, ini yang A ini jawab di bawahnya aja mana? Yang A itu jawab di bawahnya aja. Di sana sudah mencantumkan contoh kan? Nah, buat seperti contohnya itu ya, Nak ya. Kalian sesuaikan saja lagi ininya, marginnya dan lain-lain. Yang penting tugasnya kalian rapi.
Kalian sudah download, sudah dikerjakan. Nanti kalau misalnya kalian mau mengirim di Moodle, dikirimnya hari ini juga jam 12.45. Ya anak-anak ya. Lewat dari itu nanti kalian tidak bisa ngirim. Paling lambat perpanjangan waktunya adalah sampai jam 1. Lewat dari itu sudah tidak bisa dikirim lagi. Dan bisa tidak mau menerima lewat WA. Kalian harus kumpul lewat Moodle. Terkecuali Moodle-nya gangguan baru. Nanti kalau misalnya kalian sudah selesai, kalian kirim dan ganti nama filenya dengan nama project lengkare underscore namanya kalian, underscore nama, underscore kelas. Ya, kalau sudah selesai, silahkan di-up ke Moodle dengan nama project lengkare underscore nama underscore kelas. Ya, kalau misalnya ada yang tidak kalian pahami, tidak kalian mengerti atau kalian ingin tanyakan ketika membuat kalimat, silahkan langsung tanyakan ke Miss. Yang B apain, Miss? Yang B itu kalian klasifikasikan kalimatnya, apakah dia termasuk di Lumaksana atau Linaksana. Tulis di bawahnya aja ya, Linaksana, Lumaksana. Iya, cukup tulis di bawahnya aja. Kalau sudah, silahkan kalian kirim ke Moodle dengan nama file project lengkare underscore nama underscore kelasnya kalian. Setelah itu konfirm ke Miss, Miss saya sudah kirim, nanti Miss cek.
Miss, yang A nomor 4 tuh apa artinya, Miss? A nomor 4. Nomor 4A. Sudah 2 bulan ia megai di bank. Sudah 2 bulan ia bekerja di bank. Sudah 2 bulan dia bekerja di bank. Terima kasih, Miss. Oke. Yang C ngapain, Miss? Yang C kalian buat kalimat. Kalimat dari Engkara Midarta Pituduh Sapitaken. Engkara Midarta kan kalimat berita, buat 3. Yang pituduh itu kalimat perintah, buat 3. Yang pitaken kalimat tanya, buat 3. Itu. Miss. Ya. Yang B itu nentuin kalimat apa gitu. Apakah dia lumaksana atau dia linaksana? Miss. Apa, Miss? Limaksana tuh ini ya? Lumaksana itu kalimat aktif, linaksana itu kalimat pasif. Yang aktif yang mana, yang pasif yang mana, Miss? Yang aktif yang lumaksana, yang pasif yang linaksana. Sudah?
Yang C ngapain tadi, Miss? Buat kalimat sesuai Kalimat. dengan buat kalimat sesuai dengan jenis kalimat di atasnya. Itu. Misalnya yang nomor 1C itu kan ada lengkara pamidarte. Kamu buat 3 contoh lengkara pamidarte. Ya masing-masing itu buat 3-3.
Sudah? Ada kesulitan lagi? Silahkan ditanyakan.
Oke, Arya Hartono tugasnya sudah masuk. Bezalil juga sudah. Siapa lagi nih ya? Ricardo tugasnya sudah masuk. Ya, itu aja baru 3 orang. Yang sudah selesai ditunggu dulu ya. Pelajarannya belum selesai soalnya. Meskipun kalian sudah selesai buat tugasnya. Jadi ditunggu dulu temennya yang belum. Nanti kita akhiri sama-sama. Miss, Ya. saya lagi di luar soalnya biar nggak ngabisin kota. Tapi pelajarannya belum selesai, Arya. Kalau udah selesai saya beres. Tunggu sebentar lagi ya. Ini baterai laptop saya juga kayak nggak nyampe sampai akhir ini. Miss, ada nomor HP nggak? Minggu lalu saya kan mau WA gara-gara modal saya lagi error, cuma kan tugas tambahannya ini terus ya udah ketutup. Oh ya, Miss kirimin deh. Jadi saya belum ngerjain tugas tambahannya terus. Dikirimnya sore ini ya. Kalau bisa ya. Iya, kalau saya udah balik. Jadi ditunggu sampai besok ya. Iya, Miss. Ditunggu sampai besok ya tugas tambahannya yang belum ya. Roomnya dibuka lagi, Mi.
Yang sudah masuk lagi, Jacqueline, Ayu Nindya, Shenlin, Arya Hartono, oh ya sudah nih. Dominika Sharon, masuk tugasnya. Itu saja. Yang lainnya masih ada 15 menit lagi. Masih 15 menit lagi, silahkan dikirim tugasnya.
Oke, Miss cek. George masuk tugasnya. Ada lagi yang sudah? Silahkan di-up dulu tugasnya. Masih lagi 10 menit. Kalau sudah, langsung konfirm ke Miss ya. Oke, dicek. Fania, sudah masuk ya?
Yang lainnya silahkan. Kalau sudah langsung di-up, masih 5 menit lagi. Gusti Ayu Silvia sudah. Panji Angkasa Susila juga sudah. Yang lainnya silakan. Oke, dicek. Franz Yosep sudah. Yang belum, Brian Surjaya, David Gilen, Alea, Arya Kurniawan, Kimberly Elda, Jonathan Mauleki, Marvella, Quincy Krisanta. Itu yang belum. Silahkan. Oke ya, Miss perpanjang di sistem sampai jam 13.00. Lewat dari pukul 13.00 kalian tidak bisa lagi mengirimnya melalui Moodle. Jadi sebelum jam 1 siang ini kalian sudah harus mengirim ya.
Nanti Miss cek lagi karena waktu pelajarannya sudah habis. Kita sampai di sini dulu. Tapi tugasnya masih Miss perpanjang. Batas akhir pengirimannya sampai jam 1.00. Ya. Untuk hari ini sekian. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Silahkan dipimpin dulu doa penutupnya. Beza, silahkan. Beza Lilimanto. Silahkan dipimpin dulu doa penutupnya. Ya, teman-teman mari kita berdoa. Tadi Mas mau selesai pelajaran ini kan kita supaya tadi sampaikan bisa kami dapat dengan baik dan sudah ya, amin. Amin. Ya, ingat ya dikirim tugasnya anak-anak. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, selamat belajar untuk PAS kalian minggu depan. Jika ada nilai yang kurang nanti akan Miss infokan ke wali kelasnya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.